Spanyol masih susah menang usai juara Piala Dunia 2010. Timnas Spanyol cuma bisa bermain imbang tanpa gol kontra Tanjung Verde. Hasil yang melanjutkan catatan buruk dari La Furia usai juara Piala Dunia di 2010. Ini tentu jadi start yang kurang bagus untuk Spanyol sebagai favorit utama di Piala Dunia 2026. Apalagi Spanyol sepertinya masih belum selesai dengan kutukan usai jadi juara di tahun 2010. Ketahui di tahun 2014 Spanyol tersingkir di fase grup karena cuma menang sekali dan kalah 2 kali. Sedangkan di tahun 2018 Spanyol melaju ke babak 16 besar, tapi cuma sekali menang dan 2 seri di fase grup. Dan di ajang terakhir Spanyol juga terhenti di babak 16 besar karena kalah adu penalti. Resmi Timnas Inggris coret Tino Livramento. Timnas Inggris membuat pengumuman penting jelang pertandingan pertama mereka di Piala Dunia. The Three Lions resmi mencoret Tino Livramento dari skuad mereka. Berdasarkan aturan dari FIFA, setiap kontestan boleh melakukan pergantian pemain sebelum pertandingan pertama mereka di Piala Dunia akibat cedera. Timnas Inggris langsung mengambil opsi tersebut. Tuchel kini resmi memanggil Trevoh Chalobah untuk bisa menggantikan Tino Livramento. Tunisia resmi pecat Sabri Lamouchi. Federasi Sepak Bola Tunisia mengambil keputusan cepat menyusul hasil buruk yang diraih oleh tim nasional mereka di ajang Piala Dunia. Sabri Lamouchi resmi tidak lagi menjabat sebagai pelatih kepala tak lama setelah Tunisia melakukan pertandingan perdana di turnamen tersebut. Sorotan terhadap Lamouchi sebenarnya sudah muncul jauh sebelum kick-off Piala Dunia. Pelatih 54 tahun itu kesulitan mendapatkan kepercayaan publik setelah Tunisia kalah telak 0-5 dari Belgia dalam laga persahabatan. Tunisia tunjuk Hervé Renard sebagai pengganti Sabri Lamouchi. Tunisia resmi menunjuk Hervé Renard sebagai pelatih baru tim nasional hingga akhir Piala Dunia 2026. Keputusan itu diumumkan setelah Federasi Sepak Bola Tunisia mengubah rencana penunjukan pelatih interim. Dalam pernyataannya, federasi menyebutkan Renard akan memimpin Tunisia hingga kampanye Piala Dunia selesai. Kesepakatan tersebut juga membuka peluang kerjasama yang lebih panjang di masa mendatang. Resmi Antonio Rudiger perpanjang kontrak di Real Madrid. Spekulasi masa depan dari Antonio Rudiger kini resmi berakhir. Bek Jerman tersebut resmi menambah durasi kontraknya bersama Los Blancos. Real Madrid membuat pengumuman resmi. Mereka mengonfirmasi bahwa Antonio Rudiger telah resmi memperpanjang kontraknya bersama Madrid. Ia akan terikat di klub ini hingga 30 Juni 2027 mendatang, tulis pernyataan resmi dari Real Madrid. Menurut sejumlah kabar yang beredar di Spanyol, sosok Jose Mourinho menjadi penyebab mengapa Rudiger tetap bertahan di Real Madrid. Tottenham resmi capai kesepakatan dengan Paul Van Hecke. Upaya Tottenham untuk bisa mendatangkan bek Brighton and Hove Albion yakni Jan Paul Van Hecke di musim panas ini mulai menemui titik terang. Menurut laporan dari jurnalis Matteo Moreto, Tottenham Hotspur telah mencapai kesepakatan mengenai persyaratan pribadi dengan bek tengah Brighton tersebut. Tottenham akan menjual bek tengah asal Argentina mereka yakni Christian Romero dan membutuhkan pengganti yang berkualitas. Sedangkan Jan Paul Van Hecke sendiri memenuhi kriteria tersebut karena telah membuktikan diri di ajang Liga Premier Inggris. Diminati klub Liga Inggris, Marcus Rashford malah tinggalkan MU. Marcus Rashford dikabarkan lebih memilih bertahan di Manchester United ketimbang harus bergabung dengan tim Inggris yang lain di musim panas. Menurut laporan dari The Athletic, beberapa tim Liga Inggris telah menyatakan minat untuk bisa mendatangkan Rashford yang memiliki klausul rilis sebesar 40 juta euro dalam kontraknya. Namun klausul rilis tersebut tidak berlaku untuk Liverpool ataupun Manchester City. Leon Goretzka melanjutkan karir di Eropa ketimbang main di MLS. Gelandang internasional Jerman yakni Leon Goretzka dipastikan bakal meninggalkan Bayern Munchen ketika kontraknya berakhir di musim ini. Akan tetapi sampai saat ini Goretzka belum memutuskan klub selanjutnya yang akan ia bela. Muncul laporan bahwa klub MLS yakni Chicago Fire sedang mengincar tanda tangannya. Meskipun demikian, Leon Goretzka memprioritaskan klub dari Eropa untuk langkah selanjutnya. Tersedia sebagai pemain bebas dan siap untuk babak baru, tulis laporan dari jurnalis ternama yakni Fabrizio Romano.
Sepakati kontrak baru Manchester City Ika Josko Vardiol. BBC melaporkan bahwa Josko Vardiol telah menyetujui kontrak baru di Manchester City hingga musim panas 2031. Kontrak pemain berusia 24 tahun itu akan berakhir di tahun 2028. Tetapi sang pemain kini dipastikan akan berada di Stadion Etihad lebih lama lagi, sekaligus mengakhiri spekulasi tentang kepindahan ke raksasa La Liga tersebut. BBC melaporkan bahwa pekan lalu Manchester City merasa positif dalam pembicaraan seputar kontrak baru dan bahwa negosiasi berjalan dengan cukup lancar. Elkan Bagot diproyeksikan jadi duet ex Liverpool di Bolton Wanderers. Bek timnas Indonesia yakni Elkan Bagot berpeluang kembali menjalani masa peminjaman di musim panas nanti. Meski masih dipertahankan oleh FC Stone, peluangnya menembus tim utama dinilai cukup kecil, sehingga opsi dipinjamkan ke klub lain kembali mengemuka. Salah satu klub yang disebut tertarik menggunakan jasanya adalah Bolton Wanderers, yang baru saja promosi ke Championship. Menariknya, jika bergabung dengan Bolton, Elkan Bagot berpotensi menjadi tandem bek berpengalaman yakni Ben Davies. Davies sendiri baru direkrut oleh Bolton dan diproyeksikan menjadi salah satu pilar utama di lini pertahanan mereka di musim ini. Manchester City lirik Jarrad Brandtwaite sebagai pengganti John Stones. Manchester City dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk bisa mendatangkan bek tengah Everton yakni Jarrad Brandtwaite pada bursa transfer musim panas kali ini. Menurut laporan dari Football Insider, Manchester City telah mengidentifikasi pemain berusia 23 tahun itu sebagai calon pengganti John Stones yang meninggalkan Etihad Stadium setelah kontraknya habis di akhir bulan. Namun Everton tidak berencana untuk bisa mempermudah keadaan dan diyakini menginginkan sekitar 70 juta euro sebelum pertimbangan penjualan. Manchester United intip peluang bajak gelandang milik Barcelona. Klub Liga Inggris MU dikabarkan masih penasaran dengan sosok Marc Casado. Setan Merah dikabarkan akan kembali mendekati pemain Barcelona itu di musim panas. Dilansir dari Tim Talk, menurut laporan yang sama, kans Manchester United untuk bisa mengamankan jasa Casado di musim panas cukup terbuka lebar dengan kontraknya yang akan berakhir di tahun 2028. Manajemen Barcelona dilaporkan siap berdiskusi dengan Manchester United untuk transfer dari Casado. MU PHP Sandro Tonali bakal gabung klub IPL. Dilansir oleh Fabrizio Romano, kini ada klub Liga Inggris yang siap memboyong Tonali dari Newcastle. Klub itu adalah salah satu klub besar di Inggris yakni Tottenham. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, pelatih Tottenham yakni Roberto De Zerbi menjadi sosok yang meminta manajemen Tottenham untuk bergerak dalam transfer Tonali tersebut. Ia menilai Tonali punya profil yang tepat untuk bisa menjadi pilar di lini tengah mereka yang baru. Amorim segera ke Milan, mau bawa pemain dari Manchester United. Dilansir dari Mirror, Ruben Amorim akhirnya resmi melatih AC Milan. Amorim mau mencoba petualangan baru khususnya di luar negaranya yakni Portugal. Kabarnya Ruben Amorim mau membawa satu anak asuhannya di Manchester United dahulu ke AC Milan. Ia adalah Manuel Ugarte. Bagayung bersambut, MU mau menjual Ugarte di bursa transfer musim panas. Sang gelandang bertahan tidak masuk dalam rencana dari Michael Carrick sendiri. Roberto Martinez dikabarkan tinggalkan timnas Portugal usai Piala Dunia. Pelatih timnas Portugal Roberto Martinez dikabarkan akan mengakhiri masa baktinya bersama Selecao das Quinas setelah gelaran Piala Dunia selesai. Keputusan tersebut disebut telah diambil oleh sang pelatih terlepas dari bagaimana hasil Portugal di turnamen tersebut, bahkan jika mereka berhasil meraih gelar juara dunia. Laporan dari Talksport menyebutkan bahwa Martinez tidak berencana memperpanjang kontraknya yang akan berakhir setelah turnamen. Pelatih asal Spanyol itu dikabarkan telah mempertimbangkan masa depannya dalam beberapa waktu terakhir, sebelum akhirnya memilih untuk bisa mencari tantangan baru. Kylian Mbappe jadi bintang di Les Blues. Timnas Prancis memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan kemenangan meyakinkan setelah mengalahkan Senegal 3-1. Les Blues sempat mendapatkan perlawanan sengit, namun akhirnya memastikan 3 poin berkat 2 gol dari Mbappe dan juga 1 gol dari Bradley Barcola. Tambahan 2 gol membuat Mbappe mengoleksi 58 gol untuk tim nasional dan resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis, melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh Oliver Giroud. Erling
Haaland tampil luar biasa, wakil Asia akhirnya tumbang. Timnas Norwegia mengawal kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan hasil impresif, dipimpin oleh ketajaman dari Erling Haaland. Skuad asuhan dari Stella Balkan tersebut sukses mengalahkan Irak dengan skor akhir 4-1. Kemenangan ini menjadi momen bersejarah bagi Norwegia karena merupakan kemenangan perdana mereka di ajang Piala Dunia sejak penampilan terakhir di edisi 1998. Haaland menjadi sosok sentral dalam kemenangan timnya tersebut dengan kontribusi 2 gol yang diciptakan sepanjang pertandingan. Torehan tersebut sekaligus menandai gol perdana sang striker di putaran final Piala Dunia. Hat-trick Lionel Messi bawa Albi Celeste menang. Argentina mengawali perjalanan di grup C Piala Dunia dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aljazair. Lionel Messi menjadi bintang kemenangan Albi Celeste dengan memborong seluruh gol yang tercipta dalam laga tersebut. Kapten Argentina itu mencetakkan 3 gol untuk bisa memastikan juara bertahan meraih 3 poin penuh. Dengan hasil ini Argentina memimpin klasemen sementara grup C dengan koleksi 3 poin. Sedangkan di partai yang lainnya pasukan dari Ralf Rangnick berhasil menang. Austria berhasil meraih kemenangan 3-1 atas Yordania. Austria yang dilatih oleh Ralf Rangnick berhasil mencuri 3 poin. Dan kini Austria berada di urutan kedua dengan koleksi 3 poin kalah selisih gol dari timnas Argentina.